Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di pembahasan video kita kali ini, kita akan membahas laptop dengan Ryzen Pro yang dimana prosesor itu banyak digunakan di PC desktop. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, mengingatkan untuk teman-teman bahwa video kita akan selalu tampil di hari Rabu jam 6 sore dan hari Minggu jam 12 siang. Dan jangan lupa subscribe untuk kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, kita masuk ke pembahasan videonya. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas sebuah laptop dengan Ryzen Pro. Dan kalian sudah pasti menebak karena tidak banyak laptop yang menggunakan prosesor kali ini. Ya, ini dia adalah Yoga 6 13ARE05. Bagaimana penampakannya? Ini dia. Ini merupakan Lenovo Yoga 6 13ARE05 yang menggunakan Ryzen 5 Pro 4650U, 6 core 12 thread, dan memiliki fabrikasi 7 nanometer. Untuk base clocknya sendiri di 2,1 GHz hingga maksimal di 4,0 GHz dan TDP-nya untuk prosesornya di 15 Watt saja. Untuk RAM-nya menggunakan 16 GB DDR4 3200 dan storage-nya 512 GB PCIe NVMe. Dan laptop ini ditenagai oleh AMD Integrated GPU atau dengan base Vega 6 untuk iGPU-nya. Dan laptop ini dibanderol di harga 14.499.000 include garansi 2 tahun, accidental damage protection, dan Office Home Student 2019. Untuk di harga 14 jutaan, kita sudah membahas beberapa laptop untuk bisa dijadikan pembanding dengan Yoga 6 ini seperti model 14 atau 15, Acer Swift 3X, dan juga Asus S433 dan lain sebagainya. Setiap paket pembelian laptop ini, kalian akan mendapatkan stylus pen seperti ini yang menandakan laptop ini menggunakan layar touchscreen dan bisa diputar 360, dan kalian dapat rubah menjadi 3 model, yaitu laptop yang seperti saya gunakan saat ini, mode 10, dan juga mode tablet. Untuk bahan yang digunakan, di bagian punggung layar dia menggunakan bahan fabric, dan penempatan bahan fabriknya ini jauh lebih benar dibandingkan dengan Yoga Duet 7i yang sudah pernah kita review, yang bahan fabriknya diletakkan di bagian bawah atau menjadi alas keyboard sehingga saat kita gunakan dia jauh lebih licin. Untuk bahan lain dia menggunakan plastik polikarbonat di bagian palm rest dan bagian bawah laptopnya, tapi dia menggunakan finishing seperti karet sehingga grip atau saat kita sentuh itu jauh lebih nyaman dan tidak mudah licin. Untuk dimensi yang digunakan menggunakan 30,8 dikali 20,6 dan ketinggiannya hanya 1,8 cm sehingga karena bobot ini laptop ini memiliki dimensi yang cukup kompak, dia memiliki bobot yang sangat ringan hanya 1,38 kg saja. Sekarang kita beralih ke layarnya. Layarnya menggunakan 13,3 inch Full HD touchscreen dengan finishing glossy dan color gamutnya di 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB. Jadi sangat enak untuk kalian pakai desain yang membutuhkan akurasi warna tinggi dan tingkat kecerahannya pun cukup tinggi di 300 nit. Di atas terdapat webcam dengan resolusi 720 dan 30 frame per second yang memiliki kualitas sangat baik dan sudah didukung oleh privacy shutter. Sekarang kita turun ke bagian palm rest-nya. Tombol power tidak diletakkan di bagian ini karena memang diletakkan di bagian samping. Untuk keyboardnya sendiri memiliki key travel 1,5 mili dengan keycap curve sehingga sangat menyesuaikan dengan kondisi jari kita. Dan saat dipakai mengetik itu sangat enak. Dan feel-nya sendiri menurut saya, keyboard Lenovo merupakan keyboard paling baik dibandingkan dengan tipe lain atau bahkan brand lain. Di bagian palm rest lain terdapat speaker di bagian kanan kiri yang stereo 2 watt. Untuk bagian touchpad-nya sendiri memiliki ukuran yang cukup besar, sudah didukung Windows Precision Driver dan Palm Technology Rejection. Di pojok kanan bawah terdapat fingerprint sensor untuk Windows login kalian. Dan satu lagi, keyboardnya memiliki backlit keyboard yang kalian dapat atur tingkat kecerahannya sebanyak 2 level dengan tombol function dan spasi. Sekarang kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kanan terdapat tombol power USB Type-A 3.2 generasi yang pertama yang juga bertindak sebagai always on USB dan USB Type-C 3.2 generasi yang pertama. Di bagian kiri terdapat USB Type-C 3.2 generasi yang pertama yang bertindak juga sebagai DC-in dan DisplayPort. Terdapat pula satu buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama dan juga combo jack audio.
Lenovo Yoga 6 ini memiliki konektivitas Wi-Fi AX yang sudah mendukung multi-user MIMO dan juga Bluetooth 5.0 untuk masalah konektivitasnya. Tidak ketinggalan software Lenovo Vantage yang dapat kalian gunakan untuk mengatur power, display, konektivitas, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah embel-embel Pro pada prosesornya yang sebenarnya mirip seperti V Pro pada brand Intel, yang intinya akan memberikan enskripsi atau tingkat keamanan ganda saat kalian gunakan, dan dimana semakin kesini orang akan semakin enggan untuk mematikan laptopnya, dan data yang terrunning atau saat sedang dibuka akan sangat mudah diretas. Dan fitur Pro ini akan mengenkripsi memori sehingga tidak mudah diretas, serta AMD bekerjasama dengan Microsoft mengenai Endpoint Manager yang tujuan akhirnya adalah mengenai keamanan data. Jadi sebenarnya fitur Pro ini sudah digunakan di PC desktop pada tahun 2017 dan fitur ini sekarang digunakan di laptop ini. Kalau kita bicara performance, sebenarnya seri 4650U ini masih sangat persis arsitekturnya atau mungkin settingannya seperti AMD Ryzen 5 4600U. Tapi bagaimana performa realsnya? Sekarang mari kita cek. Pengujian pertama kita menggunakan Crystal Disk Mark untuk menguji speed SSD-nya, dan kita mendapatkan speed yang lumayan untuk kelasan harga seperti ini dengan skor di 2139 megabit per second untuk read-nya dan 1226 untuk write-nya. Kita lanjut ke simulasi renderingnya. Kita menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K, cut-to-cut, dan tanpa efek. Kita mendapatkan waktu yang sangat cepat kalau memang head-to-head prosesor ini dibandingkan dengan Intel Core i5 generasi ke-11. Kita mendapatkan waktu yang luar biasa dengan 47 detik saja. Dan kita lanjutkan ke 3D rendering. Kita menggunakan Blender, 3D modeling BMW, dan kita mencatatkan waktu yang cukup cepat juga untuk prosesor low voltage dengan waktu 7 menit 11 detik. Lanjut ke simulasi sintetisnya menggunakan Cinebench R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 1085 CB dan R20 untuk single core performance di 454 poin dan multi core-nya di 2515 poin, dan kita looping 10 kali akan turun di percobaan selanjutnya yang cukup signifikan, tapi kita mendapatkan rata-rata di percobaan 10 di 2172, dan skor ini tetap masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan brand sebelah atau prosesor sebelah. Jujur saja positioning laptop ini sebenarnya tidak untuk bermain game karena laptop ini tidak memiliki discrete graphic card seperti Intel dengan Nvidia kebanyakan. Tapi kita akan tes menggunakan 3D Macquarie Strike dan kita mendapatkan skor yang tidak bisa dikatakan tinggi hanya dengan skor 2852 poin dan suhu maksimal untuk CPU-nya di 90 derajat Celcius. Dan kita tes untuk stress testnya, laptop ini tidak lolos uji stress test dengan skor 92,7%. Dan berikut adalah hasil Firestrike dari beberapa tipe laptop yang setara dengan laptop ini yang sudah kita review. Dan seperti yang saya katakan tadi, laptop ini tidak untuk bermain game, tapi untuk kalian yang penasaran, ini dia percobaan kita. Sebelum kita bermain game, kita akan ubah VRAM dia. Kalian harus shutdown atau restart laptop ini dan pencet F2. Lalu kalian akan melihat tab Information, Configuration, Security, Boot, dan lain sebagainya. Kalian masuk ke Configuration seperti ini. Lalu terdapat iGPU, kalian ganti ke mode You Must Specify. Dan kalian ganti dari 512 ke 2GB. Kita akan gunakan setting seperti ini. Game yang pertama Dota 2 dengan resolusi Full HD, rata kanan serta full render. Kita mendapatkan rata-rata FPS di 20 frame per second hingga 25 frame per second. Kita akan ubah settingannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk setting low, tetap menggunakan resolusi Full HD serta full render. FPS-nya membaik, kita mendapatkan lebih di atas 100 frame per second. Jadi ini menurut saya adalah setting yang paling oke. CSGO setting resolusi Full HD serta grafik kita buat high, kita rata-rata mendapatkan kurang lebih sekitar 40 hingga 45 frame per second. GTA 5 setting resolusi Full HD, tekstur kita buat normal, dan grafik kita buat ultra. Kita mendapatkan FPS yang tidak terlalu playable di sekitar 25 hingga 30 frame per second. Saat kita ubah settingannya ke mode normal dan tetap menggunakan resolusi Full HD, FPS-nya membaik walaupun tidak baik-baik amat, hanya di 40 hingga 45 frame per second.
PES 2021 resolusi Full HD, kita mendapatkan FPS yang sangat-sangat tidak playable hanya dengan 20 hingga 25 frame per second saja. Berikut adalah hardware dari Lenovo Yoga 6. Terdapat satu buah heat pad, satu buah fan, dan satu buah exhaust. Di bawah fan terdapat SSD dengan ukuran 512 GB dengan tipe 2242. Untuk kapasitas baterainya sendiri merupakan 4 sel baterai dengan kapasitas 7800 dengan 60 Wh. Lenovo mengklaim laptop ini mampu bertahan hingga 18 jam, tapi pada pengujian kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, laptop ini mencatatkan waktu 17 jam 35 menit dengan catatan seperti biasa brightness kita buat 50% atau 150 nit, baterai kita buat balance, backlit kita buat off, dan WiFi off. Tapi jika kalian gunakan untuk pekerjaan kantoran standar, untuk video playback YouTube, laptop ini juga masih bertahan lebih dari 10 jam, benar-benar luar biasa. Dan agak disayangkan memang Lenovo tidak menyertakan pen seperti Lenovo 27i yang menggunakan e-color pen, sehingga akan jauh lebih berguna untuk kalian para konten kreator. Dan laptop ini benar-benar mendukung seorang profesional. Selain dia memiliki performance yang sangat luar biasa, baterai awet, bobot yang sangat ringan, fitur Vipro-nya sangat membuat kalian aman perihal data-data perusahaan yang memiliki nilai jauh lebih mahal jika dibandingkan laptop ini. Tidak ketinggalan privacy shutter untuk tingkat keamanan lebih kalian. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk fitur kita berikan skor 9, dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.